دستورا لحياة عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwatul iman, jamaatu salati subuhi sadatuna al-a'izza, asadani Allahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ianya kaji kita pada pagi hari ini, yaitu ma'rifatu asrarit tanzil wa syurutil intifa'i bil Qur'anil Karim. Mengenal daripada rahasia-rahasia diturunkannya Al-Quran dan mengetahui syarat untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang mulia. Bapak Ibu yang mulia, hadirin jamaah sholat subuh yang kami muliakan. Yang ada di tangan saya ini adalah Al-Quran Al-Karim, Pak. Wa hadza huwa kitabun min indillah. Ini adalah kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar, Bapak Ibu yang mulia, yang hendaknya pertanyaan ini sering kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Lamma qila bi annal qur'ana huwa hudan min indillah. Maka ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa hudan min indillah. Yang saya pegang ini adalah petunjuk, Pak. Hidayatun ini adalah sarana di mana Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya. As-su'alul awal, maka pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sejauh manakah ketika Al-Quran ini dijadikan petunjuk, sejauh manakah kita mendapatkan petunjuk daripada Allah melalui Al-Quran ini, Pak? Sejauh manakah kehidupan kita selaras dengan keinginan Al-Quran?
Wa hadza huwa su'alul awal. Ini pertanyaan pertama yang harus sering kita tanyakan kepada diri kita ketika kita bersama dengan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Sejauh manakah saya mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran? Pertanyaan kedua. Jadi pengajian pagi hari ini pengajian pengantar pengajian Nuzulul Quran, Pak. Ini pengantarnya aja. Lamma qila bi annal Qur'ana huwa syifa'un. Pertanyaan yang kedua, ketika dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah obat, Pak. Syifa'un li jami'il ilali wal amrad. La furiqa bainal ilalil batiniyati awidh dhahiriyah. Maka ketika dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah obat, Pak. Nyo obek nya kicik nyorawak yo, Pak. Semua penyakit tidak dibedakan apakah penyakit itu dohir ataukah ianya penyakit yang sifatnya batin. Maka pertanyaan yang kedua, sejauh manakah kita mendapatkan kesembuhan dengan Al-Quran? Sejauh manakah, sekuat apakah kita menjadikan Al-Quran ini sarana untuk berobat? Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, Pak. Lamma qila bi annal Qur'ana huwa nurun min nurillah. Maka ketika yang saya pegang ini dikatakan adalah cahayanya Allah, nurun min indillah. Al-Qur'anu huwa nur. Ini cahaya, Pak, yang menyinari kehidupan orang-orang beriman. Maka kita tanyakan kepada diri kita, sejauh manakah hidup kita ini mendapatkan cahayanya Al-Quran? 3 pertanyaan, Pak. Al-Qur'anu huwa hudan min indillah, huwa syifa'un min indillah, huwa nurun min indillah. Ini adalah petunjuk, ini adalah obat, ini adalah cahaya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hadapkan pada diri kita masing-masing, Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mulia, ketika Al-Quran itu diturunkan, lama nuzila hadal kitabu min indillah hudan lil muttaqina syifaan lahum wa nuron li hayatihim. Ini menjadi obat, ini petunjuk, ini hidayah. Kemudian berikutnya adalah, kenapa kadang kita ketika kita sakit, kita ragu kepada Al-Quran? Kenapa ketika hati kita kering, kita tidak mengambil Al-Quran? Bahkan kenapa kadang sebagian orang menjadikan Al-Quran hanya bulan Ramadannya saja dibuka, dibaca dan dilihat isinya, Pak. Nah, dari sinilah kemudian ada beberapa hal yang kembali harus kita betulkan, Bapak Ibu yang mulia. Tashihun nadhur, taswiyatul fikrah, biwujudil Qur'ani baina aidina. Maka ulama mengatakan supaya kita bisa memaiyahkan diri kita dengan Al-Quran, supaya bisa menjadikan Quran ini senantiasa 24 jam membersamai kita dan kita membersamai Al-Quran. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah taswiyatul fikrah, meluruskan kembali cara pandang, tashihun nadhur, perspektif, melihat Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita. Seseorang yang mampu melihat keagungan Al-Quran, benar dalam cara pandangnya dalam menyikapi Al-Quran, maka akan melahirkan sikap yang benar terhadap Al-Quran. Ketika telah melahirkan sikap yang benar, akan melahirkan tindakan dan perlakuan yang benar kepada Al-Quran.
Kenapa sebagian umat Islam ada yang acuh kepada Al-Qur'annya, tidak peduli dengan Al-Qur'annya, kurang tertarik dengan Al-Qur'annya? Satu sebab yang paling mendasar, Pak. Kenapa? Karena tidak pahamnya, tidak mampunya mendudukkan Al-Qur'an sebagaimana keagungannya ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi langkah yang pertama, taswiyatul fikrah. Tasihun nadhr biwujudil Qur'ani baina aidina. Kembali kita luruskan perspektif kita, cara pandang kita dalam menyikapi Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita, Pak. Ini awal dulu yang harus kita kuatkan kembali. Nah, bagaimana cara membenarkan dan menguatkan cara pandang ini, Pak? Maka yang pertama, kembali kita tanamkan al-ghorsu fil qalbi, yang hendaknya kembali kita tanamkan. Pertama yang harus kita yakini ini, Pak, fal ya'taqid, maka yakinkan dan imankan, fal yu'min bi annal qur'ana huwa kalamullah. Yang saya pegang ini kalamnya Allah, Pak. Hadza huwa kalamullah laisa makhluqan min makhluqatih. Sepakat ulama, Al-Qur'an yang tertadwin, Pak, yang sudah terkodifikasi, tercetak menjadi satu buku ini, Pak, satu kitab, ini aslinya adalah firman Allah. Hadza huwa kalamu Al-Qadim, ini kalamnya Allah. Laisa makhluqan min makhluqati, dan ini bukan makhluk, Pak. Akidatu ahli sunnati wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini, mengimani Al-Quran huwa kalamullah wala bimakhluqatihi. Ini bukan makhluk. Al-Quran bukan diciptakan, tetapi Al-Quran itu kalamnya Allah, firmannya Allah, Pak. Kalau ini dikatakan firman bukan makhluk, la yastawi bina, berarti nggak sama dengan kita, Pak. Kalau manusia makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, berarti diciptakan, ada khalik yang menciptakannya. Tapi kalau Al-Quran laisa makhlukan min makhlukati, ini bukan makhluk, ini asli kalamnya Allah, Pak. Hatta qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal asy-Syaibani rahmatullahi alaih, Imam Ahmad mengatakan, man i'taqada bi annal qur'ana huwa kalam, man i'taqada bi annal qur'ana huwa makhlukun min makhluqatillah faqad kafara au fa huwa kafirun. Barang siapa yang meyakini bahwa Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir daripada Islam ini, Pak. Satu, Pak, yang saya pegang ini firmannya Allah. Ini bukan makhluk ciptaan. Kalau ini kita tanamkan, maka akan kita lihat keagungan yang ada pada Al-Quran. Ini al-azamatul ula, keagungan yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran bukan diciptakan, tapi Al-Quran difirmankan. Wa huwa kalamullah al-qadim. Jum, ini yang harus kembali kita ulang-ulang, kita yakinkan, supaya apa? Kita ada mailul qalbi ilal Quran, ada kecondongan hati kepada Al-Quran. Kenapa? Melihat Al-Quran tidak sama dengan yang lain. Kenapa? Yang lain diciptakan, adapun Al-Quran difirmankan. Itu tentu beda, Pak. Ini yang pertama. Nah, kenapa orang tidak melihat Al-Quran sebagai sesuatu yang agung? Karena melihat Al-Quran ini sama dengan yang lain, Pak. Sama dengan buku-buku yang lain, sama dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga kecondongan hati ini tidak ada. Kenapa kita tidak pernah menanamkan bahwa ini sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Ini firman Allah, yang lain adalah makhluk. Nah, ini Bapak Ibu yang mulia, langkah pertama, fal ya'taqid, fal yu'min, yakini bahwa Al-Quran adalah firman, bukan makhluk, bukan diciptakan, tetapi ini adalah kalamullahil qadim, ini kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, ketika kita melihat Al-Quran, untuk menumbuhkan mailul qalbi ilal Quran, agar ada kecondongan hati kita kepada Al-Quran,
ada kuwatu ta'zim lil Quran, ada kekuatan untuk mengagungkan Al-Quran. Falyaktakid asaniyah, yakinkan perkara yang kedua, Pak. Bagaimana cara membangkitkan giroh kita kepada Al-Quran? Satu, yakini ini bahwa kalamullah bukan makhluknya. Yang kedua, falyaktakid bi annal Qur'ana huwa mu'jizatun mim mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa a'zamul mu'jizat. Maka yang wajib kita yakinkan, Quran ini mukjizatnya Nabi, Pak. Wa hadza huwa mu'jizatun min mu'jizatin Nabi. Ini mukjizat, bal huwa a'zamul mukjizat. Bahkan ini adalah mukjizat yang paling besar, Pak. Jadi yang di tengah-tengah kita nih Bapak Ibu yang mulia, yang bisa kita pegang, kita rasakan, kita cium, kita bawa, kita buka isinya, kita lihat ayat-ayatnya, kita baca ayat-ayatnya, kita pahami isinya. Hadza huwa mu'jizatun uzma. Ini adalah mukjizat yang paling gede di antara semua mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, Al-Qur'anu huwa mu'jizatun Nabi al-mustamirrah al-khalidah ila akhir dahr. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan sampai di akhir zaman. Tinggal satu aja, Pak, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang lainnya sudah hilang bersama dengan wafatnya Nabi SAW. 14 abad yang silam, Pak. Inilah yang dipakai oleh Nabi untuk melemahkan orang-orang kafir Quraisy. Ini Al-Quran yang kita pegang 14 abad yang silam, yang dipergunakan Nabi untuk menundukkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy, yang mereka ahli bahasa, ahli sastra. Mereka bertekuk lutut di hadapan Al-Quran yang kita pegang ini, Pak. Ini mukjizat loh, Pak. Nah, kenapa kita kadang tidak tertarik dengan Al-Quran? Kurangnya qillatu mailil qalbi, karena kita tidak bisa melihat keagungan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung pada diri Nabi SAW. Ini yang kedua, Pak. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah fi Ma'rifati Shahibis Syariah 10 jilid, Pak. Beliau pernah mengungkapkan bahwa Nabi itu kalau dihitung semua mukjizatnya mundul wiladah hatta ilal wafa, dari mulai al-irhas sampai mukjizat ba'dan nubuwah, Nabi memiliki 2500 mukjizat. Dihitung oleh para ulama, Nabi punya mukjizat tidak kurang dari 2500 mukjizat. Saya punya kitab judulnya Alfu Mu'jizatin Nabi, Pak. 1000 mukjizatnya Nabi yang ditulis oleh para ulama. Nah, sepakat ulama, dari sekian ribu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran ini yang paling agung, Pak. Keagungan Al-Quran di atas keagungan peristiwa Isra Mi'raj. Keagungan Al-Quran di atas mukjizat Syaqqul Qamar, di mana ketika Nabi pernah membelah rembulan. Keagungan Al-Quran lebih besar dibanding hadisati Haninil Jad'i fil Madinah. Lebih besar dibanding peristiwa ketika Nabi mendiamkan rengekan tangisan sebatang pohon kurma yang kering, Pak. Kemuliaan Al-Quran lebih tinggi dibanding peristiwa di mana Nabi memanggil pohon korma yang berjalan mendekati beliau. Mukjizat Nabi itu begitu banyak, Pak. Isra Mi'raj mukjizat. Wasallamahul ahjaru wal ashjar. Nabi berjalan kemana-mana, pohon-pohon memberikan salam, batu-batuan memberikan salam kepada Nabi. Itu mukjizat, dan peristiwa itu masih agung peristiwa Al-Quran ini, Pak. Maka hadza huwa Al-Quran huwa kitabullah al-munazzal ala nabiyyihil mursal. Ini diturunkan oleh Allah
kepada nabinya yang paling agung, dan kitab Quran adalah kitab yang paling agung melalui malaikat yang paling agung, Pak. Ini azomatul Quran sebagai mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita ulang-ulang, kita kuatkan ghorsul imani fil qalbi. Kita tanamkan kecondongan hati kita. Daripada mana mulainya? Kita tanamkan keyakinan Al-Quran ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang agung. Ini kalamnya Allah. Ini bukan ciptaan Allah. Ini mukjizat al-mustamirrah al-khalidah ila akhir dar. Satu-satunya mukjizat yang masih kita bisa lihat bentuknya, kita pegang wujudnya, kita rasakan manfaatnya. 14 abad yang silam, inilah satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau. 14 abad, kurang lebih hampir 1500 tahun, Pak, masih terjaga sampai di tangan kita. Mahfudun bihifdillah, dijaga dengan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an, Pak. Kita ini Bapak Ibu yang mulia, ketika dikisahkan mukjizat Nabi, maka ada takjub, dan ini fitrah. Tapi kadang ketika kita disampaikan Al-Quran diturunkan, peristiwanya begini-begini, kadang kita kurang takjub. Karena dia berbentuk ayat, dia berbentuk kalimat, bukan peristiwa, Pak. Tapi ketika kita disampaikan hadisatu haninil jad'i, peristiwa contoh di mana ketika Nabi sudah di Madinah, Nabi biasanya yakhtubu, beliau kalau berkhutbah bersandar pada satu pokok kurma, sajaratun nakhlah, pokok kurma yang sudah kering, Pak. Beliau berkhutbah dengan pohon itu. Beliau menyampaikan tausiah taujihah dengan bersandar di pohon itu. Faja'at imra'atun ansoriyah ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang wanita Ansor mendatangi Nabi, menawarkan bahwa dia punya lelaki, pembantu anak laki-laki yang bisa membuat mimbar daripada kayu, Pak. Suniat minal hajar. Nabi mengiyakan. Dibuatlah selang beberapa hari, diantarlah mimbar itu ke Masjid Nabawi. Maka mimbar itu dijadikan Nabi untuk berkhutbah. Setelah Nabi berkhutbah pakai mimbar, pohon sajaratun nakhlah ini disisihkan, dikeluarkan dari masjid, ditaruh di samping masjid. Summa bakat, akhirnya Pak, pohon kurma yang kering ini nangis, Pak. Setiap malam likulli lailatin, setiap malam dia merintih. Kabuka isobi, seperti tangisannya anak kecil yang merengek di hadapan ibundanya. Menangis merengek dia, Pak. Faja'aham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendatangi pohon kurma ini, famasahabiyadihil karimah. Nabi datang, Nabi duduk, diusaplah pohon kurma ini dengan tangan beliau yang mulia. Faqala, kemudian Nabi bersabda, wahai kalian ketahuilah, seandainya pohon kurma ini kok tidak aku usap hari malam ini, tentu umatku sampai hari kiamat nanti akan melihat, mendengar tangisannya setiap hari, setiap malam. Ini mukjizat, Pak. Hal ini ketika kita disampaikan, kita takjub. Dan ini mukjizat. Dan Al-Quran lebih mukjizat lagi dibanding tangisannya pohon kurma, Pak. Wa hadza huwa mu'jizatun uzma a'dhamu mu'jizatan min mu'jizatin Nabi. Tanamkan kembali bahwa Quran ini adalah mukjizat yang paling agung. Satu-satunya mukjizat yang masih ada sampai akhir zaman. Satu-satunya mukjizat yang dulu 14 abad yang silam digunakan oleh Nabi untuk menundukkan lawan-lawannya. Adui, a'dai. Dan ini bukan sesuatu yang biasa, Pak. Hadza huwa syai'un adzim. Wa amma manzilatul Qur'ani an sairil kalam. Al-Qur'an ini dibanding semua ucapan, dibanding semua bentuk kalimat susunan, kamangzilatillahi baina makhlukati. Kedudukan Al-Qur'an di antara semua ucapan-ucapan manusia, buku-buku yang dikarang, maka ini seperti kedudukannya Allah di hadapan makhluknya, Pak. Jum. Ini yang kita kembali tanamkan, ghorsul i'tiqadi fil qalbi, Pak. Tanamkan bahwa ini yang harus saya yakini, Al-Quran adalah firman, bukan ciptaan Allah. Tanamkan kembali yang kedua, ini Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi yang ditinggalkan oleh beliau,
bukan hanya untuk pegangan hidup, tapi ini adalah kemuliaan al-mustamirrah, al-khalidah, yang berkekekalan, yang manfaatnya tidak pernah lekang dimakan waktu, berjalannya zaman, bergantinya periode. Ini mohon maaf, 2 langkah ini Pak. Yang ketiga sekarang, apa yang harus kita yakinkan Pak? Falyaqtaqid, maka hendaknya kita meyakinkan bi annal qur'ana huwa wasilatul linailil azamati wal karamati min indillah. Yakini bahwasanya Al-Qur'an sesuatu yang mulia, dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang agung, diagungkan oleh Allah. Siapapun yang mengagungkan Al-Qur'an berarti ia mengagungkan Allah. Barang siapa yang mengagungkan Allah, maka dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, Pak. Man azzamal Qur'ana faqad azzamallah. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, hakikatnya dia memuliakan Allah. Wa man azzamallaha fa'alaihi bita'zimil Qur'ani. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka wajib baginya memuliakan kitabnya. Waman azzamallaha wa azzama kitabah. Barang siapa yang memuliakan Allah, mengagungkan kitabnya, a'tahullahul azamata wal karamata bisababi ta'dhimihi billahi wa bikitabi. Barang siapa yang memuliakan Allah, mengagungkan kitabnya, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya keagungan, kemuliaan disebabkan telah mengagungkan Allah dan memuliakan kitabnya. Ini sudah kaidah, Pak. Al-Quran ini sarana untuk mendapatkan keagungan dan kemuliaan. Contoh yang paling mudah, Bapak Ibu yang mulia. Kita belajar dari kertas, Pak. Akhdul ibrah minal kirtosi. Maka hendaknya kita melihat, mengambil pelajaran dari kedudukan kertas, Pak. Kertas itu jamadat, benda mati, Pak. Tapi kertas itu mengandung nilai dan kemuliaan. Itu tergantung apa yang ditulis dan apa yang dibawa di dalamnya. Kertas, Pak. Yang biasanya kertas itu putih, asli kertas. Jadi kertas itu bisa menjadi mulia. Itu tergantung sejauh manakah apa yang dituliskan, apa yang tertera, dan apa yang terkandung di dalamnya. Jom kita lihat, Bapak Ibu yang mulia, ayahanda ibunda, orang tua kami. Al-Quran yang saya pegang, tubi'a, ini dicetak, Pak. Sarananya apa? Kertas, Pak. Ini semuanya kertas. Dari 30 juz, 114 surah, 6.666 dalam riwayat ayatnya, terkumpul jadi satu. Ini ditulis di atas kertas, Pak. Kalau ini tidak ada tulisan Al-Quran, Pak, buku kosong, Pak, maka dia tidak ada nilainya, Pak. Leres nomboten. Kertas HVS 1 rem itu, Pak, sampai geletakkan di lantai, nggak ada orang komplain, Pak. Buku kosong, Pak, sampai geletakkan di lantai, kepijak anak-anak, orang nggak ada yang komplain. Tapi kalau sudah dituliskan Al-Quran, kok geletak di lantai, diinjek pakai kaki, satu dunia komplain, Pak, viral. Kenapa? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Tapi kalau nggak dituliskan Al-Quran, tidak ada nilainya, Pak. Bahkan la yamassuhu illal mutahharun. Setelah Quran dituliskan, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Wanita haid tidak boleh membawanya. Orang junub tidak boleh menyentuh membawanya. Membukanya tidak boleh. Membacanya dilarang. Menyentuhnya harus berwudu. Padahal kertas. Kenapa? Karena kertas di dalamnya ada mushaf, ada Al-Quran, dituliskan ayat-ayat firman Allah, maka berubah soro mushafan, maka berubah menjadi mushaf, berubah kedudukannya, mulia derajatnya. Kenapa?
Kertas yang putih membawa Al-Quran, ditulis di dalamnya ayat, maka ini bukan lagi kertas biasa, ini menjadi Al-Quran yang begitu mulia, Pak. Aslinya kertas. Nih Bapak Ibu yang mulia. Artinya bagaimana? Monggo Bapak Ibu yang mulia. Kalau kertas yang tadinya sesuatu yang biasa bisa menjadi nilainya begitu mulianya luar biasa, bagaimana dengan kita? Maka kita ini akan menjadi mulia tergantung apa yang kita masukkan, Pak. Tergantung apa yang kita tuliskan di hati kita. Tergantung apa yang sering kita lintaskan di pikiran kita. Kalau yang masuk di hati ini Al-Quran, yang kita ucapkan Al-Quran, yang kita masukkan pikiran hafalan Al-Quran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah sebagaimana kertas ini dimuliakan derajatnya oleh Allah, Pak. Yang kertas benda mati, Pak, tiba-tiba berubah harganya menjadi nilainya luar biasa. Disentuh kalau wanita haid nggak boleh, bawa harus pakai tangan kanan adabnya. Meletakkan di tempat fi makanin khafid tidak diperbolehkan, harus fi makanin murtafiin. Padahal kertas, tapi mana perbedaannya? Kertas ini sudah dipakai untuk menulis Al-Quran. Ia menjadi mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Kalau tidak ada Al-Quran, ini kertas biasa, Pak. Nah, ini kita belajar dari kertas ini, Pak. Kita ini kalau yang kita masukkan di hati ini adalah kalamullah, kita masukkan dalam pikiran kita ini adalah Al-Qur'annya, liyatafakkaru waliyatadabbaru waliyata'ammalu. Pikiran kita pakai untuk memikirkan Al-Qur'an, untuk merenungkan maksud kandungan Al-Qur'an, maka Allah akan mengangkat derajat kita sebagaimana Allah mengangkat benda mati, kertas putih yang dituliskan di dalamnya Al-Qur'an, derajatnya menjadi agung. Kenapa? Kertas ini membawa Al-Qur'an. Maka disebutkanlah mushaf Al-Quran. Maka ini semua umat Islam seluruh dunia ketika sudah dicetak begini tidak ada yang berani melecehkannya, Pak. Semua mencintainya. Habis dibaca dicium, Pak. Walaupun sebagian lain mengatakan, ada yang mengatakan bid'ah, tapi kami sepakat bahwa mencium Al-Quran ini fadilah, Pak. Coba kalau kertas HPS, Pak, Bapak Ibu yang mulia, sampai beli kertas HPS 1 rem terus diciumin begini, mungkin tidak? Tidak mungkin, Pak. Tapi kalau sudah ada Al-Quran, kita cium ini, Pak. Shadaqallahul adzim, kita cium nih. Kenapa kita nyium kertas? Karena ini bukan kertas biasa. Di dalamnya ada kalamullah, di dalamnya dituliskan Al-Quran. Setelah ditulis Al-Quran, maka ia menjadi mulia. Karena mulianya kita cium kertas ini, Pak. Padahal kertas. Maka cium. Bagaimana dengan orang-orang yang di hatinya ada 30 juz Al-Quran? Bagaimana orang-orang yang di pikirannya selalu memikirkan Al-Quran? Kita cium tangannya. Kalau kita cium Al-Quran yang aslinya ini kertas dicetaknya, Pak, ini aja bisa memberikan barokah. Bagaimana orang soleh yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang soleh yang menghafal Quran, yang dia jaga hafalan Qurannya, dia paham isi makna kandungannya, tangan-tangan mereka kita cium lebih banyak berkahnya dibanding mencium yang mushafnya, Pak. Ayo, Pak. Ini kemuliaan, Pak. Kalau kertas ini menjadi mulia karena membawa Quran, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan rohani kita? Maka kita mulia tergantung apa yang kita masukkan. Kita hina tergantung apa yang kita masukkan juga. Kalau yang kita masukkan Al-Quran, tadabburul Quran, tafakkurul Quran, ta'ammulul Quran, kita mengangan-angan Quran, memahami makna maksud kandungannya. Yatsluna kitab Allah, kita baca Qur'annya, kita kaji maksud isi kandungannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita mulia, Pak. Seperti Allah muliakan kertas yang saya pegang ini, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak. Sebuah kertas. Ada yang mulia, tetapi tidak semulia Al-Quran. Mengikut mana? Mengikut apa yang tertulis di dalamnya, Pak. Ada kertas tuh, Pak. Karatih nyokejo nyorawak, Pak. Dia mulia, tapi tidak semulia Al-Quran. Dicari oleh orang.
Setiap orang perlu dengan kertas itu. Mau kiai juga perlu sama kertas itu. Mau ustadz, mau siapapun. Semuanya perlu sama kertas ini. Dia bisa kemana-mana. Masuk pasar, masuk masjid. Kertas yang dicetak di atasnya nominal rupiah terus ditempel BI, Pak. Itu kertas. Tapi gak semulia Al-Quran. Nyentuhnya pakai wudhu. Kalau uang kan tidak. Tapi mulia. Kenapa? Orang perlu berhajat kepadanya, Pak. Selembar kertas loh, Pak. Cuman karena dia ada nominal rupiahnya. Semakin gede angkanya, semakin penting kedudukannya di hadapan kita, Pak. Ini Bapak Ibu yang mulia. Satu, paling mulia Al-Quran. Kedua, alat kebutuhan, Pak. Siapa yang tidak perlu uang, Pak? Itu kertas loh, Pak. Tapi kenapa bisa bernilai? Karena ada satu dituliskan nama nominal, yang kedua ada stempel BI-nya. Jadilah alat pembayaran. Ada waktu nakdi, Pak. Maka kertas itu bisa mengandung manfaat. Tergantung apa yang dibawa dan ditulis di atasnya, Bapak Ibu yang mulia. Ada kertas yang tidak manfaat tapi diperlukan. Sekali-kali dibuat manfaat, tapi kalau sudah nggak dipakai lagi. Apa kata orang kertas itu? Bungkus nasi, Pak. Bungkuih nasinya, Pak. Bungkus nasi itu perlu, Pak. Apalagi kalau kita makannya di warung Padang, bungkuih. Gak ada orang pakai bungkus nasi 2 kali itu, Pak. Apa pelajarannya, Pak? Maka jangan jadi orang seperti bungkus nasi, Pak. Manfaat hanya sekali. Artinya bagaimana? Orang yang selalu mengikuti makan, minum, kenyang hanya untuk dunia, ini tidak akan manfaat dalam kehidupannya. Ada kertas yang hina, ada, Pak. Manusia itu begitu. Kalkirtos, seperti kertas. Dia agung kalau dituliskan Al-Quran. Dia hina asal yang dituliskan sesuatu syai'un hakir. Jadi kertas itu kalau dituliskan sesuatu yang hina, maka hina dia, Pak. Contohnya apa? Kertas yang dituliskan balak 6, Pak. Tahu balak 6, Pak? Ceki loh, Pak. Itu kan kertas, Pak. Domino itu kan kertas. Sampai pernah nengok domino masuk masjid, Pak? Ada. Kertas ceki itu masuk di tempat mimbar ada? Nggak ada, Pak. Tapi kalau Quran duduknya di sini di masjid. Kalau uang, kota infak ini uang juga. Tapi kalau sudah dicetak balak 6 yang dipakai untuk main gaple di pos itu, Pak, itu nggak bisa masuk masjid. Paling mentoknya di tempat pos jaga ronda security. Kenapa? Karena yang dituliskan sesuatu yang hina. Syai'un hakir, Pak. Maka itulah manusia. Manusia itu kalau yang dimasukkan sesuatu yang remeh, yang dipikirkan sesuatu yang hina, yang diinginkan sesuatu yang tidak berharga, maka ia ikut menjadi remeh. Kenapa? Kebawa sesuatu yang diinginkan dari sesuatu syai'un hakir tadi, Pak. Maka belajar dari kertas ini, Masya Allah. Benda mati, dia bisa menjadi mulia karena dipakai untuk nulis Al-Quran. Kertas juga bisa berharga ketika dijadikan alat pembayaran. Kertas juga bisa menjadi fungsi ketika dia menjadikan manfaat bagi manusia. Tetapi juga ada kertas yang begitu hina. Kenapa? Ketika kertas itu dituliskan di atasnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Permainan, ceki, remi, itu, Pak. Yang ada gambarnya apa itu? Waru, as. Lah itu nggak ada namanya itu domino di masjid itu nggak ada, Pak. Paling dipakai 17 Agustus saya, Pak. Lomba domino tingkat RW, nah itu pakai. Gak pernah dia masuk ke tempat mulia. Kenapa? Karena dia sesuatu yang hina. Sesuatu yang remeh. Maka jom Bapak Ibu yang mulia. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, masukkan sesuatu yang mulia dalam diri kita. Kalau kita ingin diagungkan oleh Allah, pikirkan yang agung. Kita angan-angankan yang agung. Tafakur, ta'amul, tatabur. Kita masukkan dada kita, penuhkan ini dengan sesuatu yang agung. Di antara yang paling agung itu adalah Al-Quran yang karim, Pak. Ini pesan-pesan nuzulul Quran sebetulnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kaji kita pada pagi hari ini masih berapa menit, Pak Haji? Nih, telanjur semangat saya. Masih berapa menit? 5. Saya sebetulnya mau saya mentokkan sampai suruk, Pak. Tapi
Mohon maaf tadi malam saya sahurnya pakai telur ceplok mata sapi, Pak. Jadi ini agak panas, Pak. Minyak masih agak ini. Jadi kalau dipaksa sampai mentok kayaknya takutnya nanti saya ngap-ngapan, Pak. Jadi izin ya Pak, kurang 5 menit nggak masalah Pak Ketua ya? Dimaafkan kan? Atau ada yang mau tanya Pak? Monggo silakan. Tapi saya nggak akan menjawab Pak, karena tenggorokan saya udah kering. Bapak tanya aja, nanti saya kumpulkan pertanyaannya, saya jawab bulan depan Pak. Monggo silakan. Yang mau bertanya, saya dengarkan pertanyaannya, saya kumpulkan dulu pertanyaannya. 5 menit itu cukup untuk 2 penanya Pak. Daripada bertanya nggak dijawab nanti kan, Pak Ustadz ini ada-ada aja. Udahlah, kita tutup aja Pak dengan doa qiwatul majelis. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Makan ketupat sambalnya terasi, ikan sepat paling enak. Apa ceramah paling cepat? Itulah yang paling disukai. Kita sepakat, mudah-mudahan Ramadan ini semuanya diberikan oleh Allah barokahnya Al-Quran, mendapatkan manfaat, mendapat intifa, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk memaiyahkan diri kita membersamai Al-Quran kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, baca Al-Quran, mengkaji maknanya, dan terutama mengamalkan isi dan kandungannya. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.